Nah ini apa namanya, kalau kemarin kan sebelumnya pernah diskusi dengan, Kak Santi juga, Kak Evi, ini juga diskusi ketika lagi makan ya, kira-kira programnya seperti apa yang membantu nggak cuma guru tetapi juga anak-anak. Anak-anak kan selama ini kayak, ya hanya mendapatkan soal nggak apa namanya, dikumpulkan dan mereka tuh jarang bertemu sosok guru kan, apalagi yang kelas 1, 2 itu, eee, nggak ada sosok guru. Nah, kita kemarin kayak berharap ini anak-anak Desa Main kan ada beberapa cukup, banyak di daerah Solo. Kita pun punya lilin-lilin Desa Main Community di daerah Kedu termasuk Magelang. Ketua LLD, Kedu itu orang Magelang sendiri. Dan mungkin kita bisa membersamai anak-anak SD itu yang menurut saya itu salah satu hal yang cocok dilakukan oleh guru SD kan sebenarnya door to door. Gimana bertanya dengan siswa apa masalahnya, ada kendala apa, mereka tuh butuh sekali sosok-sosok seperti itu. Dan mungkin guru kan cuma satu, siswa mungkin sekelas cukup banyak dan dia nggak ada waktu untuk itu. Nah mungkin kita dari Desa Men itu bisa juga mengunjungi siswanya, kemudian bertemu dengan mereka gitu ya, membawa perwakilan misalkan dari kami dari mana gitu. Ya mungkin itu kita butuh izin juga sih di daerah situ, kemudian bertemu dengan adik-adik, kemarin ada masalah apa, kemudian ya mungkin itu jadi hal yang bisa memotivasi mereka juga untuk belajar gitu, dengan kita bertemu langsung dengan mereka berinteraksi, itu mungkin bisa jadi cara juga untuk mensosialisasikan tentang penggunaan gadget, kemudian kita bisa diskusi juga mungkin dengan orang tua. Mungkin kan takut ya, ini orang asing langsung ketemu anak SD mungkin, anak kecil itu orang tua juga takut, tapi kita juga berbicara mungkin ada dengan bapak ibunya, kita diskusi dengan mereka, kira masalahnya apa gitu, itu mungkin, bisa jadi, program yang bisa kita kerjasamakan juga mungkin. Itu gambaran saja, tapi mungkin di sini Santi, Aziz, ataupun Evi, Dina, yang lain kalau punya usulan seperti apa juga bisa gitu, mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau misalkan dari Mbak Meliani sendiri itu kira-kira gimana? Terbuka nggak kalau misalkan kita, ada juga program dari kita yang yo apa namanya, bareng gitu untuk memfasilitasi kegiatan namanya Mentok itu gitu. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri sih open, Mas. Karena kan memang tujuan kita bersama itu kan untuk membantu lah istilahnya kan, Ya. untuk kebaikan gitu. Toh untuk apa sedikit orang ketika banyak orang itu malah hasilnya akan lebih baik gitu. Jadi kita open sekali ketika misal ada kegiatan door to door tadi. Karena selama ini kami juga memfasilitasi itu hanya misal satu kelas itu nanti ada kelas 1, kelas 2, terus kelas Mm-mm. 3 dibarengin sama kelas 4, kelas 5 dibarengin sama kelas 6. Terus untuk SMP dijadikan satu, tetapi mentornya 2 orang, begitu. Oh itu bisa kumpul ya mereka ya? Boleh Bisa, ya? Mas. Iya. Oh itu Jadi bisa kalau memudahkan di kita apa ya? namanya? Kalau di sana itu Oh ada siap-siap. 2 rumah warga yang memang seperti dihibahkan untuk buat belajar gitu. Jadi memang Oh ada menarik dua menarik. rumah yang sudah dikasih papan tulis. Nah, tetapi kan kadang kita sekali datang ke sana itu lebih dari 2 kelompok ya. Nah, kadang mereka diajak ke hutan. Misalnya nih pelajaran bahasa Inggris, nanti diajak ke alam. Oh, bahasa Oh Inggrisnya itu tumbuhan menarik. apa? Terus bahasa Inggris ini apa? Kayak gitu. Begitu juga Ya ya IPA ya. kayak gitu. Jadi kita karena memang keterbatasan tempat juga nggak bisa mengakomodir semuanya, jadi kadang memang harus ada yang mengalah belajar di alam gitu. Oh malah itu lebih menarik ya belajar di alam, membawa alam biar mereka juga langsung ya ya langsung dari konteks di situ ya, kontekstual melibatkan alam juga ya. Ya menarik. Oh, berarti jadi mereka tuh ada ruangan ya khusus bisa ada kelas-kelas berapa, kemudian bisa kita bawa di lingkungan-lingkungan di sekitar situ ya, Mm-mm. disesuaikan juga. Oh, itu menarik menarik juga ya. Oh, tapi itu ikut program apa? Mentoring ya itu yang tadi? Iya, program mentoring, Mas. Memang Hmm. ini kreativitas dari ini sih teman-teman volunteer itu nanti mau membawa kelas mereka seperti apa. Karena saya pun nggak membatasi mereka mau belajar seperti apa. Karena kalau dibatasi kan mereka juga para volunteer bingung kan. Iya Ini cara mau betul. ngajarnya gimana gitu kan. Tapi ketika dibebaskan mereka ya malah mencoba untuk mengeksplor kemampuan si anak-anak gitu. Dan mereka biar nggak bosen juga. Soalnya kalau di kelas tuh ya mereka pasti Betul, malas-malesan betul. gitu.
Oh, kalau misalkan kayak gini nih, kalau misalkan kita dari teman-teman desa main pun mengonsep misalkan itu ada hal yang sama di hari yang sama dan kita pembelajarannya pun misalkan diajak di sekitar alam, kemudian materinya mungkin ya kita harus diskusikan dulu kan dengan teman-teman di desa main kira-kira mau seperti apa yang paling cocok juga, berarti itu juga memungkinkan ya? Memungkinkan, Mas, memungkinkan. Nah itu, kira-kira kalau Aziz kan PJ-nya sebenarnya Aziz nih. Kalau Iya. misalkan konsep awalnya sebenarnya mentok itu yang biasa kita lakukan itu kita juga datang ke desa, kita ngajak anak-anak kecil, kemudian dari segala tingkat, termasuk orang tua, karena kan kadang ada ya anak punya motivasi, orang tua nggak mendukung, orang tua mendukung, anak nggak punya motivasi. Jadi kita kumpulkan semua itu, biar pandangan-pandangan perspektif-perspektif mereka itu kita akomodir di situ, biar loh nggak apa namanya anak itu juga butuh mereka, juga apa namanya orang tua pun ya butuh anak yang punya motivasi bagus. Biasanya kita seperti itu. Terakhir itu mentok itu kita di Desa Sugihan di Wonogiri itu juga ratusan yang hadir. Tapi kan karena sekarang pandemi itu, nah kita mengkonsep-konsep lagi kira-kira juga apa yang cocok bisa dilaksanakan. Dan mungkin konsep yang dipecah-pecah seperti ini itu juga hal yang bagus juga sih saya melihatnya. Kalau Aziz sendiri gimana sih tanggapannya? Aku izin menanggapi ya. Sebenarnya kalau untuk konsep sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, kayak dengan dari Mentok sendiri, karena kan kita nggak membatasi Mentok itu hanya sekedar talk show gitu, malah ini kan udah arahannya kan udah ke pengembangan gitu loh. Yeah. Dan kan udah ngambil ke anak-anaknya. Cuma kalau aku sendiri, kalau dari konsep yang dari teman-teman di Mata Garuda yang udah berjalan, misalnya kita ngambil di yang sesi orang tuanya bagaimana gitu loh. Dalam artian betul. Ketika anak-anaknya udah ada forum seperti itu, forum-forum kecil, ambil di orang tuanya, karena ibuku kan juga guru, gitu loh. Terkadang ibuku sambat bahasanya gitu loh. Anaknya dikasih tugas, tapi kok nggak ngumpulin, tapi kenapa? Ternyata orang tuanya itu ada yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Berarti kan harus dua arah gitu loh. Ketika kita bina, udah bina gurunya, udah bina muridnya, orang tua juga yang perlu dibina juga sebenarnya gitu loh. Apalagi dengan kondisi kayak gini kan mikirnya, alah gue gor dolanan HP, gor ngegame dan lain-lain. Sebenarnya di situ adalah itu keresahan ibuku banget. Dan itu Aziz itu nanggap kalau gapnya malah kamu ini. Iya, karena siswa makanya kalau ya emang kita nanti mau kolaborasi, kalau boleh sih ngambil di sesi orang tuanya. Jadi kita bikinin forum, nanti ada di FGD juga di situ nanti, jadi biar semua sisi, kan berarti ada 3 sisi guru, sisi murid, sama sisi orang tua itu sendiri, jadi biar match semuanya. Tuh, mantap. Kalau dari aku gitu. Siap. Nah ini PJ-nya Aziz ini, nanti bisa dikonsep di teman-teman program development itu. Iya itu kalau dari kita ya kan tadi dari Mata Garuda teman-teman mentoring sudah siswa-siswanya dan juga gurunya. Nah berarti kita nanti perannya ke orang tuanya. Boleh banget Mas, kemarin itu kan sebenarnya memang mau ngadain forum group discussion juga ya sama orang tua. Ini yang belum sempat kami bikin tornya dan lain sebagainya. Untuk yang guru alhamdulillah sudah, tetapi untuk yang orang tua ini memang sampai saat ini kita tuh baru dapat narasumber yang tentang teknologi pangan itu. Jadi cuman untuk memperbaiki gizinya, tetapi untuk penyadaran kepada orang tua mengenai bahayanya menggunakan smartphone, terus tahu porsi anak itu sebenarnya aktivitasnya berapa persen untuk main, berapa persen untuk belajar, itu kami juga masih belum menemukan narasumber yang tepat begitu. Sampai saat ini masih hanya satu itu. Barangkali nanti ada narasumber-narasumber lain yang memang mereka paham betul bagaimana cara mengkomunikasikan antara orang tua dan anak agar mereka berjalan sesuai dengan umurnya lah. Oke, siap. Berarti iya sih itu kalau misalkan ini yang orang tua nanti mungkin kalau misalkan disetujui nih nanti teman-teman dari Desama program development itu akan mengkonsep seperti apa gambarannya, kemudian nanti kita juga florkan ke teman Mata Garuda, kira-kira setuju atau seperti apa, mungkin bisa membantu apa namanya perizinan. Berarti kalau perizinan insya Allah sudah bisa ya.
Atau gimana? Awal itu kami sudah izin, bahkan waktu itu kan Siap. kami awalnya izinnya ke sekolah aja, karena kan istilahnya mereka kan anak-anak di sana dan kita butuh buku dan lain sebagainya yang itu tuh harapannya bisa disupport sama sekolah. Tetapi kepala sekolah yang lalu itu malah minta saya untuk udah izin aja sekalian sama Pak Kepala Desa. Kepala Desa. Jadinya nanti malah lebih aman. Terus Siap, siap. waktu itu kita juga udah nyebarin surat izin ke orang tua yang istilahnya di sana ada perjanjian bahwa kami sama anak-anak dari jam sekian sampai jam sekian itu benar belajar dan kita sudah share juga jadwalnya kepada orang tua di sana gitu. Tapi mungkin untuk kumpul sama orang tua atau forum group discussion itu karena di sana kan memang pekerjaan orang tua itu petani dan buruh Sah rata-rata. itu kalau untuk ngumpul ya. Jadinya bisanya tuh sore atau malam gitu. Kalau sore itu malah sudah pada pulang dari ladang ya. Jadinya mereka bisa meluangkan waktu. Tetapi ketika diminta pagi atau siang gitu mereka akan sulit gitu. Tuh. Iya sih, aku pernah dulu KKN ya, terus coba ngumpulin orang-orang tua dari 30 yang kita undang itu yang kumpul cuma 6. Itu sedih sekali. Mereka kadang nggak ngopo gitu. Mereka tuh maunya datengin ke rumah gitu. Mereka Seneng ya biasanya ya. Seneng gitu. Tapi kalau suruh datang mereka udah datangnya undangan jam 7 setengah 9 baru hadir ya. Itu masalahnya kadang seperti itu. Ya mungkin coba nanti kita upayakan kita diskusikan beberapa kemungkinan juga kan kalau misalkan dikumpulkan agak kesusahan itu ya orang-orang tua itu mungkin juga nggak pada datang. Nah, mungkin apakah skema apa yang paling cocok? Apakah kita juga datang atau kelas kecil tetangga sama tetangga atau seperti apa? Mungkin nanti kita coba konsep gitu. Kalau waktunya sendiri dari MG itu kapan ya? Acara forum group discussion untuk sekolahnya, Mas. Ya kalau FGD-nya kapan? FGD-nya tuh kemarin saya rencanakan tanggal 15 Februari. Kan masih cukup waktu kan. Dan saya itu perlu ke sekolah lagi karena kepala sekolahnya ganti. Jadi saya harus presentasi lagi di sana. Maksudnya kita kegiatannya ngapain aja di sana. Jadi biar lebih enak komunikasinya. Kalau sama yang dulu kan karena memang sudah ketemu beberapa kali jadi enak jalan ke sininya tuh mau ngurus izin atau minta tolong mau pinjem buku tuh mereka udah welcome. Tapi karena kepala sekolahnya baru jadinya harus ke sekolah lagi dan insya Allah saya ke sekolah itu hari Senin. Misal nanti dari misal dari nanti Desa Main mau nitip satu pertanyaan atau apa boleh nanti. Siap. Gitu. Oh, berarti Mbak Niliani itu asli Magelang juga? Iya, asli Magelang. Tapi Magelangnya saya yang deket-deket Semarang sama Temanggung. Kalau di daerah ini kan lebih deket ke Solo, Boyolali ya? Yang Selo itu. Deket sana. Boyolali ya? Itu nama daerah mana sih, Mbak? Masuknya mana, Mbak? Masuknya masih Magelang, Mas. Itu Pogalan. Daerah Ketep, Mas. Nama Ketep. Kalau aku pulang ke Purbalingga lewat Ketep, Pak. Deket. Ya, daerah sana Mas deket. Oh iya, ya emang kalau daerah situ kayak gitu. Makanya aku tadi nangkep ini tempatnya di mana gitu loh. Soalnya aku pernah kegiatan juga di daerah Magelang sana ya sesuai dengan realita yang diomongin sama Mbaknya tadi. Ya. Asik ya. Asik. Jadi ingat Laskar Pelangi. Iya Mas, dan di sana itu ya itu sekali lagi saya bilang ya mungkin karena semoga biar nggak kaget ketika ketemu gurunya. Kadang karena mungkin mereka bukan PNS, bukan berarti saya nggak aware atau gimana enggak, tapi karena di sana bukan PNS, jadi kadang mereka berangkat jam 9 siang gitu. Karena yang PNS itu cuma satu orang yaitu kepala sekolah dan kepala sekolahnya itu dia jadi kepala sekolah di 3 sekolah. Jadi bapaknya ini benar-benar ke sana sini. Untuk gurunya tuh rata-rata di sana. Seperti itu. Iya, sekolah negeri. Sekolah negeri ya. Tapi ada juga di tempatku PNS dia berangkat juga jam 9. Udah ditegur tapi tetap. Oh iya. Gitu. Siap. Jadi ada gambaran ya Mas, Mbak, biar enggak kaget nanti. Takut-takut di sana shock nanti. Tenang. Kebetulan bapakku juga dulu guru. Dulu tuh guru SD juga bapakku dulu. Sering ketika kecil diacak kan juga dulu ngelihat sekolah. Kalau sekarang sudah pensiun dan aktif di Kejar Paket C karena ada sekolah Kejar Paket C kan. Juga ada orang tua kepala desa baru pada sekolah itu juga ada dan lain sebagainya.
Ya. Hmm, Dan nah, kemarin saya juga sempat cerita ya ke Mas Dika kalau komitenya itu oh iya, lucu ini sedikit ya. Saya juga bingung kan pikiran saya komite itu orang yang mengawasi gitu kan. Nah, ternyata sekarang itu Pak Camat itu kerjanya harus